Ini ada suap nih dari seorang pejabat komisioner kepada penyelenggara yang ada di bawahnya. Ini praktek pidana dan pelanggaran undang-undang pemilu. Etika masuk, pidana masuk. Karena bahwa para komisioner ini tidak ada yang NU dan Muhammadiyahnya hanya satu, sampai menyebut persoalan seperti itu. Ini pasti ada skenario besar yang harus dibongkar oleh aparat ini. Bahkan ada ungkapan yang isi jadi kosong, yang kosong jadi isi. Bagaimana yang isi dirusak. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak ada alasan Bawaslu tidak menindaklanjuti apapun alasannya, karena sudah jelas Pak di sini alat bukti dan kami sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk itu. Jadi tidak ada alasan sedikit pun bahwa ini tidak ditindaklanjuti, harus ditindaklanjuti. Tetapi terhadap semua pihak yang terkait dalam kasus ini, di antaranya adalah dari panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang saat itu kami klarifikasi berasal dari 10 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Kemudian saat itu juga kami lakukan klarifikasi kepada jajaran KPU, mulai dari Ketua KPU Wonosobo dan seluruh anggota KPU Kabupaten Wonosobo. Kami juga melakukan klarifikasi terhadap pengelola hotel atau kafe yang menjadi tempat kejadian. Kemudian dilanjutkan juga dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan salah seorang anggota tim kampanye yang namanya disebut-sebut di dalam kejadian tersebut. Dan terakhir tanggal 15 Februari kami sudah bisa menghadirkan terlapor dan kemudian kita klarifikasi. Dari keseluruhan tersebut kami juga sudah menyiapkan dan barang bukti berupa tangkapan layar rekaman CCTV dari Hotel Kabin Tanjung Wonosobo, kemudian potongan rekaman pembicaraan, kemudian sejumlah uang yang seperti terlihat pada kontainer ini ada senilai Rp252.500.000 yang kami peroleh dari para anggota PPK yang pada saat itu kami klarifikasi, sekaligus kami minta untuk bisa sekaligus membawa uang yang pernah mereka terima, dan alhamdulillah mereka melakukan itu dengan baik sehingga semua uang yang diterima oleh PPK ini sudah ada di Bawaslu. Kemudian yang keempat tentunya kami juga memiliki barang bukti berupa keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1490 tahun 2023 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan klarifikasi para pihak, yaitu para PPK, kemudian tim kampanye, maka dapat diketahui bahwa terlapor ini bertindak aktif mulai dari inisiatif, kemudian mengumpulkan PPK, mengarahkan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta memberikan sejumlah uang baik untuk PPK maupun PPS. Ini yang kami simpulkan bahwa dari keseluruhan ini berdasarkan keterangan dari para saksi PPK maupun dari pihak tim kampanye yang kami sedang, maka kami bisa menyimpulkan bahwa terlapor ini adalah orang yang paling aktif untuk melakukan semua kegiatan baik dari inisiatifnya, kemudian mengumpulkan PPK, mengarahkan dukungan, kemudian menyampaikan sejumlah uang kepada PPK maupun kepada PPS. Bahwa tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelapor dalam hal ini dianggap cukup bukti untuk bisa memenuhi pasal-pasal yang bisa kami sampaikan dalam hal ini adalah berkaitan dengan pasal 546
Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 yang bunyinya setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan atau PPNN yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan dengan denda paling banyak 36 juta rupiah. Berdasarkan pasal ini, kami sudah berupaya untuk memenuhi yang pertama dari subjeknya, yaitu anggota KPU. Kemudian ada tindakan yang dengan sengaja untuk bisa memberikan keuntungan kepada pihak lain dan atau merugikan pihak lain. Kemudian yang ketiga, bahwa kegiatan itu, tindakan itu dilakukan pada masa kampanye. Masa kampanye seperti kita ketahui dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2023. Kejadian pertama ada di tanggal 17 Januari 2024. Kejadian kedua ada di tanggal 3 Februari tahun 2024. Dan ini artinya masuk pada tahapan masa kampanye. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu, Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah melakukan koordinasi dengan Gakumdu Kabupaten Wonosobo. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesamaan pandangan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh terlapor. Selanjutnya, diperoleh kesepakatan bersama bahwa kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses hukum. Berkaitan dengan hal itu, maka tadi pagi tim dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo yang dilakukan oleh Kodim Penanganan Pelanggaran Pak Hari beserta dengan staf telah datang meneruskan laporan ke Polres Kabupaten Wonosobo dan sudah secara administratif sudah terlaksana dengan baik dan sudah masuk pada laporan dari Bawaslu ke Polres. Selain dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu